Ada saatnya kita berdiri di batas yang tak terlihat antara dunia yang kita impikan dan kenyataan yang kita terima. Kaki terbenam dalam tanah, tangan terulur, namun kosong. Seolah ada batas yang tak tampak membatasi langkah kita. Pernahkah kau merasa itu? Pernahkah kau merasa seperti ada langit yang terlalu tinggi, seperti ada lautan yang terlalu luas, seperti ada mimpi yang terlalu jauh untuk digapai? Aku pernah berdiri di sana, termenung dalam hening yang penuh tanya, dengan tangan yang terulur, tapi tak mampu meraih apa-apa. Tangan kita memang dilahirkan untuk menggenggam dunia, tapi apa jadinya ketika dunia itu terlalu besar untuk digenggam oleh tangan kita yang kecil? Apa yang kita rasakan ketika apa yang kita inginkan begitu jauh, terlalu jauh untuk dicapai? Mungkin kita tak tahu. Di balik setiap harapan, tersembunyi rasa yang rapuh, tersembunyi air mata yang tak pernah tampak. Karena siapa yang bisa tahu betapa beratnya beban mimpi yang harus kita pikul dalam sunyi yang tak pernah berbunyi? Namun, bukankah hidup ini adalah tentang perjalanan? Bukankah kita seharusnya terus melangkah, meskipun tak tahu ujungnya? Meski tangan kita tak mampu menggenggam mimpi, meski hati kita terhimpit dalam keputusasaan, adakah yang lebih berharga dari perjalanan itu sendiri? Kita sering berbicara tentang mimpi, seakan mimpi itu milik kita. Seakan ia hanyalah secarik harapan yang dapat kita raih kapan saja. Namun, mimpi tak selalu datang dalam wujud yang kita inginkan. Mimpi terkadang adalah bayangan. Bayangan yang menguap ketika kita terlalu dekat, seperti angin yang tak dapat kita tangkap, seperti cahaya yang tak bisa kita genggam. Lalu, apa yang kita lakukan? Apakah kita berhenti? Apakah kita menyerah? Tapi, siapa yang bisa mengalahkan cahaya yang sudah bercahaya dalam jiwa kita? Meskipun tangan kita tak mampu menggenggamnya, adakah yang lebih indah selain keinginan itu sendiri? Aku tahu bahwa hidup tak pernah memberi janji manis. Dia hanya memberikan waktu yang terus berjalan, terus berputar, tanpa menunggu siapapun. Dan dalam setiap detik yang berlalu, mimpi itu terus melayang, seolah mengejek kita yang tak mampu mengejarnya. Namun, bukankah dalam setiap kegagalan tersembunyi sebuah pelajaran? Bukankah kita menemukan diri kita, bukan pada saat kita menggapai mimpi, tetapi pada saat kita berani terus mencoba, meskipun tangan kita tak mampu menggapainya? Ada kalanya, kita hanya bisa berdiri, menatap langit yang semakin menjauh, melihat bintang-bintang yang bersinar begitu terang, namun kita tak mampu menyentuhnya. Kita ingin terbang, membawa diri ini jauh ke sana, menggapai sesuatu yang lebih dari sekadar angan. Namun, tubuh kita tetap terpasung oleh bumi, oleh kenyataan yang tak pernah bisa kita elakkan. Namun, di antara keterbatasan itu, di antara tangan yang tak mampu mencapai apa yang kita inginkan, adakah kita melupakan satu hal yang penting? Adakah kita lupa bahwa mimpi itu bukan hanya tentang apa yang kita raih, melainkan juga tentang bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita belajar, bagaimana kita terus berjuang, meski dunia berkata tidak. Seperti daun yang jatuh dari pohon, mungkin tak pernah bisa kembali ke tempatnya. Namun ia tak menyesal. Ia hanya jatuh, hanya ikut aliran angin yang membawanya pergi, menciptakan sebuah perjalanan baru, meskipun tanpa tahu kemana arah tujuannya. Mungkin kita pun seperti itu. Kita hanya jatuh, mencari jalan yang tak pernah kita kenal. Namun, dalam perjalanan itu, kita belajar tentang ketabahan, tentang keberanian untuk terus melangkah, meskipun tak ada jaminan di depan sana. Kita mungkin tak pernah bisa menggapai bintang, tapi kita akan selalu bisa belajar untuk menyentuh cahaya yang memancar dari dalam diri. Kita tak akan pernah tahu betapa indahnya langit ketika kita berani untuk terus menghadapinya, meski tangan kita tak mampu meraihnya. Terkadang, kita lupa bahwa jalan yang kita tempuh bukanlah jalan yang lurus. Ia penuh liku, penuh batu yang terbenam dalam tanah, penuh akar-akar yang berusaha menarik kita kembali ke tempat yang kita coba tinggalkan. Namun, di setiap belokan, di setiap rintangan, ada sebuah pelajaran yang kita ambil tanpa sadar.
seperti tanah yang menyuburkan akar pohon. Mungkin kita tak akan pernah sampai ke puncak seperti yang kita bayangkan. Tapi apakah itu artinya kita kalah? Apakah itu artinya kita berhenti? Tidak, karena kemenangan bukan tentang siapa yang mencapai puncak lebih dulu, bukan tentang siapa yang paling cepat meraih mimpi. Kemenangan adalah tentang tetap bertahan, meski puncak itu seakan menghilang di ujung cakrawala. Dalam diam, kita terus berjalan. Tangan kita tak mampu menyentuh mimpi, tapi hati kita tahu bahwa mimpi itu hidup dalam setiap langkah kita. Ia tak pernah pergi, hanya bersembunyi di balik kesabaran, di balik usaha yang tak pernah berhenti, di balik harapan yang tetap menyala meski dunia terasa begitu kelam. Dan apakah itu salah? Apakah kita harus merasa malu karena tangan kita tak mampu menggapai langit? Apakah kita harus merasa kecil hanya karena kita tak mampu mengejar sesuatu yang jauh di sana? Tidak, karena yang lebih penting adalah apa yang kita temukan di dalam diri kita setiap kali kita jatuh dan bangkit lagi. Apa yang kita pelajari, apa yang kita tinggalkan, dan apa yang kita beri kepada dunia di sepanjang perjalanan itu. Ketika tangan tak mampu menggenggam mimpi, kita sering merasa bahwa kita kekurangan sesuatu, bahwa kita dilahirkan tanpa bekal yang cukup. Namun, mungkin yang kurang bukanlah tangan, bukanlah alat yang kita miliki, melainkan keyakinan kita untuk tetap melangkah. Karena sejatinya, setiap langkah yang kita ambil adalah bentuk keberanian, bentuk cinta yang kita tanamkan dalam perjalanan hidup. Tak ada yang tahu berapa banyak jalan yang telah kita lewati, berapa banyak langkah yang telah kita ambil dalam diam, mencari-cari arah, berharap ada petunjuk yang mengarah ke mimpi. Namun, petunjuk itu kadang hanya berupa perasaan yang tak terucapkan, perasaan yang hanya bisa kita rasakan dalam relung jiwa. Mimpi mungkin tak dapat kita sentuh dengan tangan, tapi ia hidup dalam setiap denyut jantung kita, dalam setiap napas yang kita hirup meskipun dunia terasa hampa. Di dalam kekosongan itu, ada sesuatu yang tumbuh. Mungkin tak bisa dilihat oleh mata, tetapi ia ada, mengisi ruang yang terbuka antara mimpi dan kenyataan. Itulah kekuatan yang tak tampak, kekuatan yang kita bawa dalam hati, kekuatan yang mendorong kita untuk terus melangkah meski tak tahu seberapa jauh kita harus pergi. Mungkin ada saatnya kita merasa hampa, tangisan yang tersembunyi dalam hati, menanti untuk jatuh, menanti untuk keluar. Namun, ingatlah bahwa bahkan dalam kehampaan itu ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Seperti tanah yang menunggu hujan, kita hanya perlu waktu untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menyadari bahwa tangan kita tak selalu perlu menggenggam mimpi untuk memiliki segalanya. Kadang kita lupa bahwa tangan kita bukan hanya untuk menggenggam, tetapi juga untuk melepaskan. Melepaskan harapan yang terlalu berat, melepaskan beban yang tak perlu kita pikul sendirian. Karena ada saatnya, ketika kita tak mampu menggenggam mimpi, kita justru perlu belajar untuk melepaskan mimpi itu, memberinya kebebasan, dan memberi ruang bagi kita untuk tumbuh dalam cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mimpi itu bukan sesuatu yang harus dikejar dengan segala cara. Bukan sesuatu yang harus dipaksakan menjadi nyata. Kadang mimpi datang dalam bentuk lain, dalam bentuk perjalanan yang lebih sederhana, dalam bentuk kedamaian, dalam hati, dalam bentuk pengertian bahwa kita sudah cukup, bahwa kita sudah berada di tempat yang seharusnya, bahwa kita telah melakukan yang terbaik, meskipun tangan kita tak mampu meraihnya. Namun, adakah yang lebih indah dari proses itu? Proses tumbuh, proses belajar menerima keterbatasan kita, proses belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada di dalam diri kita. Seperti sungai yang mengalir tanpa berteriak, mimpi kita pun mengalir, mengikuti alurnya sendiri. Meski kita tak selalu bisa melihat kemana ia akan pergi. Mungkin kita tak akan pernah menyentuh mimpi itu secara langsung, tapi bukankah kita sudah menyentuh dirinya dalam setiap detik perjalanan kita? Bukankah kita sudah merasakannya dalam setiap langkah yang penuh arti? Karena mimpi bukan hanya tentang mencapai titik akhir,
tetapi tentang bagaimana kita berjalan di sepanjang jalan yang penuh liku ini, bagaimana kita menemukan kekuatan meskipun tangan kita tak mampu menggenggamnya. Ada saatnya kita merasa seperti sebuah ranting yang patah di tengah angin, seakan tak punya arah, tak punya tujuan. Kita mencoba berdiri tegak, namun angin begitu kuat, menarik kita ke tempat yang tak kita inginkan, menggoyahkan kita dalam ketidakpastian. Namun, meskipun patah, ranting itu tetap memiliki makna. Ia tetap bagian dari pohon yang besar, bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dirinya sendiri. Dan kita, seperti ranting itu, terkadang merasa rapuh. Terkadang merasa kita tak cukup kuat untuk menahan badai yang datang. Namun, ketika kita melihat kembali, ketika kita mengingat bahwa kita bagian dari alam ini, kita bisa merasakan kekuatan yang lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Mungkin tangan kita tak mampu menggapai apa yang kita inginkan, tapi jiwa kita selalu bisa menemukan cara untuk tetap hidup, untuk tetap tumbuh. Mungkin ada saatnya kita merasa kehilangan arah, seperti daun yang terbawa angin, tak tahu kemana ia akan pergi. Namun, apakah kita lupa bahwa bahkan daun yang jatuh dapat memberikan makna yang dalam? Ia memberi kehidupan pada tanah, memberikan nutrisi yang tak tampak, menciptakan sebuah siklus yang tak pernah berhenti. Meskipun ia tak pernah tahu tujuannya, begitu juga dengan kita. Mungkin kita tak tahu kemana langkah ini akan membawa, tapi yang pasti, setiap langkah itu membawa kita lebih dekat pada diri kita sendiri. Setiap langkah itu mengajarkan kita untuk menerima apa yang tak bisa kita ubah dan menemukan kedamaian di dalamnya. Karena terkadang, ketika tangan kita tak mampu meraih mimpi, yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk memahami bahwa kita sudah cukup. Di tengah perjalanan yang panjang, kita sering terhenti. Bukan karena kita kelelahan, bukan karena kita tak bisa berjalan lebih jauh, tapi karena kita meragukan diri sendiri. Kita meragukan apakah kita layak untuk meraih mimpi yang begitu jauh, untuk menggapai sesuatu yang sepertinya tak mungkin. Namun, apakah kita tahu bahwa keraguan itu sendiri adalah bagian dari perjalanan? Bahwa keraguan itu adalah pintu yang harus kita lewati untuk menemukan kekuatan yang lebih dalam? Saat kita meragukan diri, kita sebenarnya sedang menguji batas diri kita, sedang mencari tahu seberapa kuat kita untuk bertahan meski tak ada yang pasti. Dan dalam setiap keraguan itu, ada pelajaran yang kita petik, bahwa meskipun kita tak pernah tahu, pasti kita tetap bisa melangkah dengan keyakinan bahwa kita akan menemukan jalan, bahwa kita akan menemukan kekuatan, bahwa kita akan menemukan cara untuk terus berjalan. Bahkan ketika tangan kita tak mampu meraih mimpi, ketika kita merasa jauh dari apa yang kita inginkan, adakah yang lebih berharga daripada kemampuan untuk terus bertahan? Kemampuan untuk tetap berdiri, untuk tetap melangkah meski langkah itu kecil? Mimpi bukan hanya tentang apa yang kita raih di akhir, tetapi tentang siapa kita menjadi selama kita berjuang untuk mencapainya. Dan meskipun tangan kita tak mampu menggenggamnya, kita tetap bisa merasakan kehadirannya dalam setiap detik yang kita jalani. Kita mungkin tak bisa mengubah dunia dengan tangan kita yang terbatas, tapi kita bisa mengubah diri kita, mengubah cara kita melihat dunia, mengubah cara kita meresapi setiap momen yang ada. Karena setiap langkah yang kita ambil, setiap perjuangan yang kita lakukan, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, bagian dari mimpi yang lebih luas, yang tak selalu terlihat, tapi selalu ada, menunggu kita untuk menemukannya. Ada saatnya, kita merasa seperti tubuh ini terjebak dalam sebuah labirin yang tak berujung, mencari jalan keluar yang tak kunjung ditemukan. Pintu demi pintu, kita coba buka, tapi semuanya tertutup rapat. Begitu banyak pilihan, begitu banyak mimpi yang harus kita kejar, dan kita merasa kehilangan arah, terlalu bingung untuk memilih yang mana. Namun, bukankah setiap labirin itu memiliki pintu yang tersembunyi? Bukankah setiap jalan yang kita tempuh membawa kita lebih dekat pada sesuatu yang lebih besar? Kita sering merasa terjebak, merasa tidak bisa bergerak,
Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang mencari. Kita sedang mencari diri kita sendiri, sedang mencari makna dari setiap langkah yang kita ambil. Karena meskipun tangan kita tak bisa menggapai apa yang kita inginkan, meskipun kita merasa tak pernah dekat dengan mimpi, kita tetap bergerak, kita tetap mencari. Dan itulah yang membuat perjalanan ini berarti. Terkadang, kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk melihat sekeliling kita, untuk menyadari bahwa meskipun kita merasa jauh, kita sudah berjalan lebih jauh daripada yang kita kira. Langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari adalah bagian dari perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak harus selalu tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita menjadi dalam proses menuju tujuan itu. Tangan kita mungkin tidak mampu menggenggam mimpi, tapi setiap jejak kaki yang kita tinggalkan di tanah ini adalah bukti bahwa kita tidak menyerah. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap rasa sakit yang kita tahan, adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Karena terkadang, mimpi itu bukan tentang meraihnya, tetapi tentang bagaimana kita berani untuk tetap berjalan. Meskipun jalan itu tak selalu mudah, meskipun kita merasa tak pernah cukup. Ketika malam datang dan gelap menyelimuti, seringkali kita merasa seperti kehilangan arah, seperti langkah-langkah kita tenggelam dalam kabut yang tebal. Mimpi itu, yang tadinya begitu jelas, sekarang hanya bayangan yang menghilang di antara bintang. Tangan kita yang sebelumnya terulur, sekarang terasa begitu kosong. Seakan dunia menertawakan usaha kita yang tak pernah cukup. Namun, apakah kita lupa bahwa kegelapan adalah bagian dari perjalanan ini? Bahwa di setiap malam yang kita hadapi, terdapat pelajaran yang tak bisa kita pelajari di siang hari? Malam memberi ruang bagi kita untuk merenung, untuk meresapi segala kekosongan yang ada, untuk mengerti bahwa dalam kesendirian itu, kita bisa menemukan kedamaian yang tak terucapkan. Kegelapan bukanlah akhir dari perjalanan kita. Dia hanya sebuah transisi, hanya sebuah titik henti sebelum fajar menyingsing kembali. Dan meskipun tangan kita tak bisa meraih mimpi, meskipun kita merasa terhimpit oleh rasa takut dan ragu, kita masih bisa berharap. Kita masih bisa terus berjalan, meskipun tidak tahu apa yang menanti di depan. Kita sering merasa seperti pecahan kaca yang terjatuh dari ketinggian, berkeping-keping, hancur tak berbentuk. Tapi kita lupa bahwa setiap pecahan itu memiliki potensi untuk bersinar. Setiap kepingan yang jatuh bisa membentuk gambar baru, bisa menciptakan cerita yang tak pernah kita bayangkan. Jangan biarkan dirimu merasa tak berarti karena tanganmu tak bisa menggenggam mimpi. Biarkan dirimu bersinar dari dalam. Biarkan kekuatan yang tak tampak di dalam dirimu menjadi cahaya yang menuntun jalanmu, meskipun tanganmu tidak dapat meraihnya. Kadang, kita merasa seakan tak ada yang melihat kita. Seakan langkah-langkah kita sia-sia, terbenam dalam kesendirian yang panjang. Mimpi yang kita usung seolah terlalu jauh, terlalu tinggi untuk bisa dijangkau. Namun, dalam diam, ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tak terlihat oleh mata, tapi selalu ada, menggerakkan kita tanpa kita sadari. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan tangan, bukanlah sesuatu yang tampak di luar, tetapi sesuatu yang tumbuh dalam hati kita, sesuatu yang memberi kita alasan untuk terus melangkah meskipun jalan terasa sepi. Bahkan, ketika kita merasa terabaikan, ketika dunia tak memberi perhatian pada perjuangan kita, ada saatnya kita menemukan bahwa kita cukup. Cukup dengan segala yang kita miliki, cukup dengan langkah yang telah kita ambil. Karena sejatinya, mimpi bukanlah tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang bagaimana kita memaknai perjalanan itu, bagaimana kita menghargai setiap detik yang kita jalani, meskipun tangan kita tak pernah bisa menggenggamnya. Dan mungkin justru dalam keterbatasan itulah kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk tidak lagi terikat pada apa yang kita tak bisa capai. Kebebasan untuk menerima bahwa kita cukup, bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Kita mungkin tak bisa menggapai bintang,
Tapi kita bisa memandangnya dengan penuh keajaiban. Kita bisa melihat bahwa meskipun tangan kita tak mampu menggenggamnya, kita masih bisa merasakan cahaya yang Ia berikan. Dan itu cukup untuk menerangi perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan langkah kecilmu, karena setiap langkah itu membentuk jalan yang panjang. Jangan pernah merasa dirimu tak cukup, karena dalam keterbatasan, kita menemukan kekuatan yang luar biasa. Mimpi bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita berani terus berjalan, meskipun kita tahu tangan kita tak akan pernah bisa menggapainya. Yang penting, kita terus melangkah, terus berusaha, terus mempercayai bahwa di setiap langkah, kita sedang mendekati sesuatu yang lebih besar daripada sekadar apa yang bisa kita raih dengan tangan kita. Mimpi yang kita kejar seringkali terlihat seperti bayang-bayang, mengelak saat kita hendak meraihnya, seolah tidak pernah bisa disentuh dengan tangan yang kita bentangkan. Namun, apakah kita pernah berpikir bahwa mungkin yang kita kejar bukanlah sesuatu yang harus kita genggam? Mungkin mimpi itu bukan sekadar tujuan yang harus tercapai, tapi proses yang harus dijalani dengan penuh makna. Mimpi bukanlah suatu titik akhir, tapi sebuah perjalanan yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan belokan, penuh dengan takdir yang tak kita duga. Bahkan dalam kesendirian, ketika dunia seakan menepi, kita sering merasa bahwa tangan kita tak cukup kuat untuk meraih apa yang kita inginkan. Namun, dalam kesunyian itu, terkadang kita menemukan jawabannya. Bahwa mungkin mimpi kita sudah tercapai tanpa kita sadari. Bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, sudah membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang lebih dalam, pada kedamaian yang tak tampak. Kadang, kita hanya perlu melepaskan harapan bahwa kita harus menggapai sesuatu yang jauh. Meletakkan tangan kita bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai simbol penerimaan bahwa mungkin yang lebih penting bukanlah apa yang kita dapatkan, tetapi siapa kita selama proses itu. Mungkin kita tak akan pernah menggenggam mimpi itu secara langsung, tapi kita sudah merasakannya dalam setiap tetes keringat, dalam setiap detik perjalanan, dalam setiap detik hidup yang kita jalani dengan tulus, karena sejatinya, mimpi itu adalah bagian dari kita. Menciptakan siapa kita menjadi, bukan hanya apa yang kita raih di ujung jalan. Dan walau tangan kita tak bisa menggenggamnya, mimpi itu tetap menjadi bagian dari jiwa kita yang tak pernah pudar. Mungkin kita sering melupakan satu hal, bahwa tangan kita, yang selalu kita anggap tak cukup, adalah saksi dari setiap perjuangan yang kita lakukan. Setiap goresan, setiap luka, setiap tetes yang jatuh dari mata kita, adalah bukti bahwa kita telah berusaha. Dan jika ada yang perlu kita genggam, itu bukanlah mimpi yang terlalu jauh, bukanlah harapan yang seolah tak terjangkau. Yang perlu kita genggam adalah keberanian kita, kemampuan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap berjalan, meski jalan itu terasa penuh rintangan. Seperti akar yang tersembunyi dalam tanah, kita mungkin tak terlihat oleh dunia, kita mungkin merasa seperti tak ada yang peduli. Namun, ada kekuatan yang tumbuh di dalam kita, kekuatan yang memberi kita kehidupan, meskipun tak tampak oleh mata orang lain. Dan meskipun tangan kita tak mampu meraih mimpi yang kita kejar, meskipun kita merasa tak pernah cukup, kita tetap memiliki kekuatan untuk bertahan. Kita tetap memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita sendiri, menciptakan kedamaian dalam hati, meskipun dunia di luar sana seolah berputar tanpa henti. Tangan kita mungkin tak dapat menggenggam bintang, tapi kita bisa menggapainya dengan cara kita sendiri, dengan langkah yang kita ambil, dengan kepercayaan yang kita pupuk dalam hati kita. Mimpi itu tak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tak selalu mengikuti rencana yang kita buat. Namun, mimpi itu tetap ada, bersembunyi dalam setiap momen yang kita jalani, dalam setiap pilihan yang kita buat, dalam setiap napas yang kita tarik. Jadi, ketika tangan kita tak mampu menggenggam apa yang kita inginkan, ketika kita merasa putus asa, ingatlah bahwa mungkin kita sudah menggenggam lebih banyak dari yang kita kira.
Kita telah menggenggam kekuatan yang tak tampak. Kita telah menggenggam keberanian untuk terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Dan itu lebih dari cukup. Ada saat-saat ketika hati kita merasa begitu kosong, seperti sebuah ruang yang tak terisi oleh apapun. Mimpi yang dulu tampak begitu nyata, sekarang hanya menjadi bayangan di balik tirai waktu. Tangan kita yang dulu dengan percaya diri terulur ke langit, sekarang terasa begitu lemah, tak mampu mencapai apa yang kita inginkan. Namun, tahukah kita bahwa dalam kesunyian itu ada kekuatan yang tak terucapkan? Sebuah kekuatan yang muncul bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita belajar menerima ketidakpastian. Menerima bahwa kadang kita tidak perlu tahu semuanya. Kadang kita hanya perlu berjalan dengan keyakinan bahwa meskipun tangan kita tak mampu menggenggam mimpi, kita tetap bisa merasakannya. Mimpi, dalam bentuk apapun, seringkali datang dengan cara yang tak terduga. Bukan sebagai hal yang harus kita kejar dengan segenap tenaga, tapi sebagai perjalanan yang memberi kita pelajaran. Mungkin kita tidak selalu melihatnya. Mungkin kita merasa jauh darinya. Tapi setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Mimpi itu mungkin tak akan kita sentuh dengan tangan, tapi kita merasakannya dalam setiap detik yang kita jalani. Dalam setiap rasa yang mengalir dalam diri kita. Dalam setiap keputusan yang kita buat dengan hati. Saat kita merasa terpuruk, saat kita merasa kita tak cukup untuk mencapai apa yang kita inginkan, ingatlah bahwa ketidakmampuan kita untuk meraih mimpi itu bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang tersembunyi. Karena dalam setiap ketidakmampuan, ada kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, untuk menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan. Dan mungkin itulah arti sejati dari mimpi. Bukan tentang menggapainya, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa kita sudah cukup, meskipun tangan kita tak mampu meraihnya. Terkadang, kita berlari mengejar mimpi, seakan waktu adalah sesuatu yang harus kita taklukkan, seakan setiap detik yang kita lewatkan adalah sebuah kegagalan. Namun, apakah kita pernah berhenti untuk bertanya, apa sebenarnya yang kita kejar? Apakah mimpi itu hanya tentang apa yang bisa kita raih? Atau tentang perjalanan yang kita jalani untuk mencapainya? Tangan kita mungkin tak cukup untuk menggenggamnya. Tetapi mungkin kita telah meraih sesuatu yang jauh lebih berharga selama kita berusaha. Kita sering berpikir bahwa kehidupan ini adalah tentang pencapaian, tentang apa yang kita capai, dan bagaimana dunia melihatnya. Namun, apakah kita pernah menyadari bahwa dalam perjalanan kita, di setiap kesulitan, di setiap kegagalan, ada kebijaksanaan yang lebih dalam, ada kekuatan yang tumbuh dalam diri kita, meskipun tangan kita tak mampu meraih apa yang kita impikan. Mimpi itu bukan sekadar tentang tujuan akhir, tetapi tentang apa yang kita temukan dalam perjalanan itu, tentang siapa kita menjadi di setiap langkah yang kita ambil. Dalam setiap langkah yang kita jalani, meskipun kita merasa tak pernah cukup, ada keberanian yang tumbuh tanpa kita sadari. Ada keteguhan yang mengakar lebih dalam dari segala keraguan yang kita rasakan. Mimpi kita mungkin tak selalu ada di ujung jalan, tetapi ia selalu ada dalam setiap keputusan yang kita buat, dalam setiap usaha yang kita lakukan, dengan hati yang penuh harapan. Dan jika tangan kita tak mampu menggenggamnya, mungkin itu bukanlah tanda kegagalan, tetapi sebuah panggilan untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan lebih jauh, bahwa kita sudah memiliki segala yang kita butuhkan untuk terus maju. Karena terkadang, mimpi itu tidak hanya untuk digenggam, tetapi untuk dijalani, untuk menjadi bagian dari kita yang tak tampak oleh mata dunia. Mimpi itu sudah ada di dalam kita, lebih dekat dari yang kita kira, dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap hati yang kita buka. Kita sering merasa bahwa mimpi itu harus dipenuhi, bahwa setiap langkah yang kita ambil harus mengarah pada sesuatu yang pasti, sesuatu yang bisa kita pegang dan katakan, "Ini adalah milikku." Namun, apakah kita pernah berpikir
bahwa mungkin mimpi itu bukanlah sesuatu yang harus kita miliki, tetapi sesuatu yang harus kita jalani dengan penuh keikhlasan. Mungkin tangan kita tak mampu menggenggamnya, tetapi bukan berarti kita kehilangan segalanya. Kadang, mimpi bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, melainkan sesuatu yang terasa dalam hati. Sesuatu yang menghidupkan setiap langkah kita. Sesuatu yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Kita mungkin tidak bisa menggapai bintang-bintang di langit, tapi kita bisa merasakannya di dalam diri kita. Dalam setiap impian yang tumbuh meski tertutup kabut. Dalam setiap harapan yang tak pernah padam meski hujan turun deras. Mimpi itu mungkin bukan tentang menggenggam sesuatu yang jauh, tetapi tentang mengizinkan diri kita untuk berani bermimpi, untuk berani melangkah meskipun kita tahu tangan kita tak akan pernah cukup untuk menggenggamnya. Mungkin yang lebih penting dari mimpi itu sendiri adalah apa yang kita temui dalam perjalanan menuju mimpi itu. Bahwa dalam kesulitan, dalam rintangan, kita menemukan kekuatan yang tak kita kenal. Kita menemukan bagian dari diri kita yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Tangan kita mungkin tak bisa meraih semua yang kita impikan, tetapi hati kita selalu bisa menghadapinya. Mencapainya dengan cara kita sendiri, dengan langkah yang tak tampak oleh dunia, tetapi begitu nyata di dalam jiwa kita. Jadi, meskipun tangan kita tak mampu menggenggam mimpi, mungkin kita telah menggenggam sesuatu yang jauh lebih berarti, keberanian untuk tetap melangkah, keberanian untuk terus bermimpi, dan keyakinan bahwa dalam setiap perjalanan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian. Ada makna yang tak bisa dijelaskan, tapi selalu dirasakan dalam setiap nafas yang kita ambil, dalam setiap langkah yang kita jalani. Meskipun tangan kita tak mampu menggenggamnya, kadang kita terjebak dalam keinginan untuk melihat hasil yang segera, untuk merasakan kepuasan dalam menggenggam sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita tunjukkan kepada dunia sebagai bukti usaha kita. Namun, perjalanan kita tak selalu tentang hasil yang bisa dilihat, tetapi tentang perubahan yang terjadi di dalam diri kita, tentang bagaimana kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, meskipun tangan kita tak mampu meraih apa yang kita inginkan. Mimpi itu bukanlah tentang apa yang kita bisa raih, tetapi tentang apa yang kita temukan dalam diri kita ketika kita berusaha. Bahwa dalam setiap kegagalan, kita belajar untuk bangkit. Bahwa dalam setiap rintangan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar. Mungkin kita tak bisa menggenggam mimpi itu dengan tangan kita, tapi kita bisa merasakannya dalam setiap detik perjalanan, dalam setiap langkah yang kita ambil dengan penuh keberanian. Mimpi itu bukanlah tentang apa yang kita lihat dengan mata, tetapi tentang apa yang kita rasakan dengan hati. Kadang, kita merasa seperti gagal, seperti tidak pernah cukup untuk mencapai apa yang kita inginkan. Namun, sejatinya, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih kuat. Mimpi kita bukan hanya tentang apa yang kita kejar, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita menghargai setiap langkah, setiap perjuangan yang kita lakukan tanpa pernah menyerah. Jadi, meskipun tangan kita tak mampu meraih mimpi, meskipun kita merasa terjebak dalam ketidakmampuan, ingatlah bahwa perjalanan ini tidak pernah sia-sia. Tangan kita mungkin tak bisa menggenggam bintang, tapi hati kita bisa merasakannya lebih dalam dari yang kita bayangkan. Karena dalam setiap perjalanan, kita menemukan diri kita. Kita menemukan kekuatan kita. Dan kita belajar bahwa terkadang, yang lebih penting adalah perjalanan itu sendiri, bukan tujuan yang kita capai. Ada saat-saat dalam perjalanan kita, di mana langit tampak terlalu jauh untuk dijangkau, di mana mimpi-mimpi kita tersembunyi di balik awan yang tebal, dan tangan kita seolah tak pernah cukup untuk meraihnya. Kita berjalan tanpa arah yang jelas, terkadang merasakan kehampaan yang tak terucapkan, dan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sedang menuju sesuatu? Namun, tahukah kita bahwa mungkin mimpi itu bukanlah suatu tempat yang harus kita tuju,
melainkan cara kita berjalan, cara kita hidup dalam setiap detik yang ada. Kita sering melihat mimpi sebagai sesuatu yang harus kita genggam, sebuah pencapaian yang harus kita raih secepatnya. Tetapi mimpi sejati tidak selalu begitu. Kadang, mimpi itu ada dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap kesabaran yang kita tanam, dalam setiap kesediaan untuk terus berjuang. Meskipun kita tak bisa melihat ujung jalan, mimpi itu mungkin tidak berada di ujung yang kita kira, tetapi ia ada di dalam hati kita yang terus bergerak maju, meskipun tangan kita tak mampu menggenggamnya. Setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan itu. Meskipun kita sering merasa bahwa kita tidak bergerak maju, bahwa kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Namun, apakah kita pernah bertanya pada diri sendiri, apa yang kita pelajari dari perjalanan ini? Mungkin mimpi kita bukan tentang tujuan akhir yang kita pikirkan, tetapi tentang siapa kita menjadi dalam prosesnya. Mimpi itu adalah tentang menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih bijaksana. Meskipun kita tahu, tangan kita tak akan pernah bisa menggenggamnya. Dan dalam perjalanan ini, meskipun kita merasa lelah, meskipun kita merasa ragu, ingatlah bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tujuan. Ada kedamaian dalam menerima bahwa kita telah melakukan yang terbaik, bahwa kita sudah memberikan segalanya dalam setiap langkah kita. Tangan kita mungkin tak mampu meraih mimpi itu, tetapi kita sudah merasakannya dalam setiap detik yang kita jalani, dalam setiap detak jantung yang kita rasakan, dalam setiap perasaan yang mengisi hati kita. Saat tangan kita tak mampu meraih apa yang kita impikan, kita seringkali merasa seperti kehilangan arah, seperti terombang-ambing di tengah lautan yang tak bertepi. Namun, dalam setiap ombak yang datang, ada pelajaran yang mengajarkan kita untuk tetap bertahan. Mungkin kita tak bisa memegang mimpi itu, tapi kita belajar untuk menyelami kedalaman diri, untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam jiwa kita. Mimpi itu mungkin tak akan pernah kita sentuh dengan tangan, tetapi kita merasakannya dalam setiap napas, dalam setiap rasa yang menggema di dalam hati. Kehidupan ini tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi ia memberikan kita segala yang kita butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Tangan kita mungkin tak mampu menggenggam mimpi, tapi dalam setiap upaya yang kita lakukan, kita menggenggam sesuatu yang lebih berarti. Pengalaman, keberanian, dan keteguhan hati. Mimpi itu bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita menjadi di sepanjang perjalanan itu. Jadi, meskipun tangan kita tak bisa meraih mimpi, mungkin kita sudah menggenggam lebih banyak dari yang kita kira. Kita menggenggam cinta, kita menggenggam harapan, kita menggenggam keberanian untuk melangkah meski jalan itu terasa berat. Karena sejatinya, mimpi itu bukanlah sesuatu yang harus kita genggam dengan tangan, tetapi sesuatu yang harus kita jalani dengan hati, sesuatu yang hidup dalam diri kita, meskipun tak tampak oleh mata dunia. Ketika akhirnya kita berhenti mengejar dengan tangan yang kosong, kita akan menyadari bahwa kita tidak kehilangan apa-apa. Karena mungkin mimpi sejati bukanlah tentang menggenggam apa yang jauh, tetapi tentang merasakannya di dalam diri kita. Tentang menerima kenyataan bahwa kita sudah cukup, bahwa perjalanan itu sendiri adalah mimpi yang telah kita raih, meskipun tangan kita tak pernah bisa menggenggamnya.